Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ini sebenarnya tadi sengaja terlambat ini, biar dikasih kesempatan bicara di depan. Kalau kata Pak Edi ada taktik ya, dan taktiknya berhasil ya Pak. Insya Allah kesempatan ini saya akan menyampaikan terkait kemarin tentang tauhid ya, kaitannya dengan pertanyaannya Bung Munaf tentang dalil pembagian tauhid itu ada 3. Kemudian nanti insya Allah nyerempet ke Pak Agus yang kemarin tentang Ain Allah dan juga cara mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Ini masih demam panggung ini. Terkait pembagian tauhid ada 3. Ada istilahnya, tauhid rububiyah, kemudian tauhid uluhiyah, dan juga tauhid asma wa sifat. Ini memang kalau kita membaca di beberapa syarah kitab tauhid ya, seperti misalnya Fathul Majid, Qaulul Mufid, kalau saya tidak yang lainnya, itu kita dapati pembagian 3 tauhid tersebut. Dan memang ya, setahu saya itu tidak ada ayat dan juga hadis yang secara rinci menyebutkan pembagian tauhid tersebut. Namun ada satu ayat, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang mana dari ayat itu para ulama beristidlal, berdalil tentang pembagian 3 tauhid ini. Bisa Bapak Ibu buka surat Maryam ayat 65. Surat Maryam ayat 65. Kemarin yang ada disuruh bawa mushaf itu ya. Sekarang mushafnya itu sudah dalam bentuk HP ya. Itu bisa dibuka ya. Surat Maryam ayat 65, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Apa terusnya? Fastabir li ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Di situ nanti kita bagi 3 ya. Redaksinya adalah Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Allah itu Rabb ya, yang memelihara langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Ini kira-kira masuk tauhid jenis mana? Rububiyah. Apa sih rububiyah itu? Tentang Rabb, tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu yang memelihara langit dan bumi, Allah itu yang menciptakan, memberikan kita rezeki, ya, mengatur ya semua kejadian di alam semesta ini. Nah itu masuk tadi ke Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Ini tauhid rububiyah. Kemudian redaksi selanjutnya apa di situ? Fastabir li ibadatihi. Maka berteguh hatilah kalian dalam beribadah kepadanya. Ini masuk tauhid uluhiyah, tauhid tentang ibadah. Kemudian redaksi terakhirnya, hal ta'lamu lahu samiyya. Apakah kalian mengetahui ada yang sama dengan Allah? Maka jawabannya tentu adalah tidak. Nah ini masuk tauhid asma wa sifat. Ya, jadi ya para ulama itu berdalil dengan ayat tadi tentang pembagian tauhid menjadi 3. Dan sebenarnya mengapa para ulama membagi tauhid jadi 3 itu hanya metode ya supaya lebih mudah dipahami saja tentang tauhid itu sendiri. Pemateri sudah ada. Oke, nanti bagus 4 mata saja ya. Oke.
Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku udah paling ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Alhamdulillah. Ini sesi kita yang terakhir untuk materi. Setelah ini nanti kita bisa penutupan dan pulang bersama-sama di Madiun menemui keluarganya masing-masing. Di sesi yang terakhir ini, dua materi terakhir sisa di Baitul Arqam yang sudah kita laksanakan sejak kemarin. Ada dua pemateri yang sudah hadir di hadapan kita sekalian. Nanti yang akan menyampaikan mengenai akhlak kepemimpinan di Muhammadiyah dan terkait dengan proses perekrutan atau pengkaderan. Untuk pemateri akhlak kepemimpinan di Muhammadiyah akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Sultan MSI. Beliau adalah Wakil Ketua MPK PWM Jatim. Nama lengkapnya sama seperti yang tertera di layar, Dr. Andes Sultan MSI. Kemudian umurnya 51 tahun. Tempat tanggal lahir Sidoarjo 14 Agustus 1965. Status perkawinan menikah. Nama istri Dr. Anda Umi Astuti. Jumlah anak 2 orang. Alamat rumah Jalan Pramuka Gang 4 nomor 15 Ponorogo. Nomor handphone yang penting dicatat oleh Bapak Ibu peserta 081 23 43 1078. Pekerjaan dosen. 081 23 43 1078. Nah, beliau ini adalah selain dosen juga jabatan tambahannya adalah Rektor Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Kemarin ketika kita turba ke sana, beliau yang menyambut kita. Kemudian pendidikan formal yang ditempuh SD tahun 78, SMP tahun 81, SMA tahun 84, S1 tahun 88 di IKIP Malang, pasca sarjana S2 di UGM tahun 99, pasca sarjana S3 sedang dalam disertasi, sudah disertasi di Unmuh Malang. Kemudian pengalaman berorganisasi Majelis Dikdasmen PDM Ponorogo tahun 2000-2005, kemudian PDM Kabupaten Ponorogo 2005 sampai 2010, kemudian pimpinan daerah Muhammadiyah Ponorogo 2010 sampai 2015, kemudian sekarang MPK Majelis Pendidikan Kader PWN Jatim 2015-2020. Moto hidupnya bermanfaat sebesar-besarnya untuk kehidupan. Materi berikutnya adalah ini Ustadz Rohmadi. Sebenarnya banyak sekali tapi tidak ditulis. Umurnya ini masih sangat muda, 32 tahun. Tempat tanggal lahir Ponorogo 16 Mei 1984. Status perkawinan menikah. Nama istri Diana, jumlah anak 3, alamat rumah Jalan Tirtorejo 16 Ponorogo. Ini nomor HP-nya 081 234 09 44 00 atau 085 735 249 336. Kemudian email atau Facebook Hamzah ini hamzahzadu@gmail.com. Pekerjaan dosen. Kemudian pendidikan formal ditempuh di negeri Ponpes Darul Fikri Ponorogo Unmuh Malang, sekarang Unmuh Surakarta. Ini sudah selesai ya Ustaz? Alhamdulillah. Pengalaman berorganisasi di Bendahara PDM Ponorogo
anggota MPK PWM Jatim, anggota bidang kader PWPM Jatim. Moto hidup, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Ya, tepuk tangan yang meriah untuk dua penonton. Ya, waktu kita nanti berhenti ketika azan. Untuk itu 30 menit penyampaian pemaparan dari Pak Rektor, kemudian 30 menit dari Ustadz Rohmadi. Untuk itu dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, terima kasih sudah ini diberi kesempatan atau diberi modal diberi kesempatan untuk sama-sama belajar. Materi sangat berat sebetulnya kalau kita bicara tentang akhlak. Padahal yang berbicara ini belum tentu beres akhlaknya. Tapi saya kira forum ini, majelis ini kita letakkan sebagai majelis dalam rangka kita belajar bersama, bermuhasabah bersama, dan sudah tentu harapannya saya dan juga seluruh peserta Baitul Akram ini bisa terus-menerus merenungkan, memikirkan tentang diri kita dan terus-menerus berusaha memperbaikinya. Karena pada dasarnya iman kita ini kan naik turun. Pada saat iman kita ini lagi turun, ya sudah. Jangan bilang saat itu mesti akhlak kita sudah mulai terpengaruh juga. Nah, karena kita bicara soal itulah maka saya katakan materi ini berat. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan sholat zuhur dan melaksanakan makan nasi di siang hari. Semoga bermanfaat bagi diri kita, bagi anggota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam wa afdhalana min sa'iril makhluqati wal 'alam wa khassana bi irsalin nabiyyi khairil anam al mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Usikum wa iyaya nafsi bittaqwallahi faqad fazal muttaqun, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para peserta Baitul Akram Pimpinan Muhammadiyah Kota Madiun yang berbahagia. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, siang hari ini kita masih diberi kekuatan untuk terus melanjutkan sampai di materi yang terakhir dari Baitul Akram yang kita jalani panjenengan sudah sejak kemarin dan sampai hari ini masih bertahan. Syaitanir rajim. Muhammadur Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar.
يبتغون فضلا من الله يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما Baik, ini surat Al-Fatah ayat 29. Ini landasan teologis dalam pembentukan kader. Itu ada di dalam buku SPM. Sebenarnya saya nggak lupa loh. Sistem Quran dan saya kira majelis kader sudah pegang. Jadi nanti kalau saya baca begini jangan-jangan dianggap lah itu dasarnya dari mana? Ya Muhammadiyah pakai itu. Jadi jangan-jangan Muhammadiyah malah alergi dengan yang ngaji-ngaji. Oh ini naik ngaji jangan-jangan gerakan lain. Justru Muhammadiyah yang pertama-tama melakukan. Ini saya ulangi, ini standar sandaran teologisnya di sini. Surat Al-Fatah. Muhammadur Rasulullah, Muhammad itulah Rasul Allah. Dan orang-orang yang bersama beliau itu asyidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum. Asyidda'u 'alal kufar, bersikap tegas keras kepada orang kafir. Jadi tidak ada tawar-menawar dalam soal akidah ini dengan orang kafir. Tidak ada. Apalagi dia sudah kafir, sudah menghina Al-Quran, tidak boleh ada tawar-menawar. Ya, jangan hanya bukan hanya soal nggak dipilih ya, karena kita emang nggak milih gitu. Masalahnya adalah kita harus menyatakan sikap kita apa terhadap mereka itu. Maka kalau belum punya sikap, nanti besok Jumat tanggal 4 silakan datang ke Ponorogo. Ponorogo sudah koordinasi dengan seluruh elemen umat Islam di Ponorogo. Tadi malam kita mimpin rapat dengan seluruh ormas. Akan lanjut lagi malam Selasa rapat, malam Jumat rapat. Besok Jumat klit kita akan turun. Ini bukan soal pilkada DKI saudara, ini adalah soal bagaimana orang kafir menistakan agama kita. Diam, nggak apa-apa, silahkan diam. Bahwa ataful iman, itu pun kalau masih ingkar. Kalau diam nggak ngingkar, dan nggak ada tempat di Islam itu ya. Nah. Asyidda'u 'alal kufar, terhadap orang kafir jelas tegas. Umar bin Khattab itu pernah
karena Amr ibn al-As itu mengangkat salah seorang tukang nulis sekretaris, dan itu pun sekretaris bagian, bukan di sekretaris pribadi, bukan sekretaris bagian. Dia orang kafir. Bagus sekali kerjanya. Umar memuji, bagus sekali nih. Laporan pertanggungjawaban yang beres ini, luar biasa. Lalu kemudian ditanya, siapa yang bikin ini? Ada si fulan, dia panggil dia ke sini. Dibilang dia nggak bisa ke sini, kan dia nggak mungkin pergi ke tanah haram. Loh, kenapa nggak pergi ke tanah haram? Karena dia bukan orang Islam. Pecat sekarang juga. Jadi pecat sekarang juga. Kalau kita kan profesionalisme Pak, gimana mau pecat gitu kan? Nggak ada lagi yang lain. Bukan nggak ada yang lain Pak, karena nggak pernah disiapkan yang lain. Harus disiapkan. Minter ke wong bener gitu, enak timbangannya bener ke wong pinter kan gitu. Gitu kan? Iya. Makanya yang bener-bener itu segera pasang dandani gitu. Jadi pinter ke gitu lah. Iya, tidak cukup tepuk tangan, itu harus dilaksanakan. Kalau hanya tepuk tangan itu saja. Nah, kalau hanya tepuk tangan tidak ada gunanya. Tepuk tangannya dingebel lagi. Masalahnya tidak di sini. Ya, kita ngebel. Asyidda'u 'alal kufar. Kalau ada orang-orang kafir di tempat-tempat kita dalam soal-soal yang strategis, jangan diberi tempat. Jangan diberi tempat. Ingat ya, kafir ya. Jadi kalau orang Islam kan masih bisa dinego Pak, kalau orang Islam itu. Orang Islam tuh enak negonya begini. Mas ini nggak benar mas begini mas, ini nggak benar. Standar nggak benernya apa Pak? Al-Quran dan hadis. Oh ya sudah selesai itu orang Islam. Kalau orang kafir mau kita, mas ini nggak benar mas, standar nggak benernya apa Pak? Quran hadis lah, kurang percaya ya. Sampai Pak. Semua ngomong apa gitu kepada orang-orang kafir. Termasuk juga kalau kemarin saya sampaikan beberapa, termasuk rujukan-rujukan kita kepada orang kafir ini harus hati-hati. Sikap kita pada orang kafir tegas, ruhama bainahum. Kalau sesama muslim itu ruhama, harus kasih sayang. Oh tapi itu Muhammadiyah yang dia itu tadi Muhammadiyah. Kasih sayang. Baru kalau dia membuat tidak kasih sayang kepada kita mungkin perlu dijeler. Orang ngantem ya ora genah apa perkara sing penting beda ya, jangan begitu. Sekarang ini waktunya kita umat Islam hari ini itu waktunya kolaborasi, bukan kompetisi. Oh yang lain-lain sudah kolaborasi, Yahudi Nasrani itu sudah kolaborasi mengajar umat Islam, lagi kita masih kompetisi di antara umat Islam. Sampai kapan itu mau selesai? Yang lain itu sekalipun Allah SWT menyatakan tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta, kamu anggap mereka itu jadi satu sebenarnya tapi hati mereka beda-beda. Tapi coba lihat, biarpun beda-beda saat musuhi orang Islam sama. Orang Kristen Katolik, anggap aja dua ini yang paling genah di kita, Kristen dan Katolik itu dua aliran yang tidak sama, tidak bersatu mereka. Soal ketemu ya ketemu, tapi soal misionaris sama. Soal memurtadkan orang Islam tujuan satu, yang kita dianggap gembala tersesat. Ini selesai. Nah, begitu kita kadang-kadang harus memiliki pandangan kolaborasi. Hari ini kolaborasi. Pak Hasyim Muzadi mengatakan sing podo jadi beda-beda ini, sing beda jadi pada-padanya. Artinya kalau memang ada di tengah umat Islam itu kita yang sama ya jangan beda. Kalau memang beda ya toleransi. Memang dia beda. Ya jadi pada-padanya. Kudu pada ya enggak, memang ini ada bedanya kok. Itu lebih lembut. Atau kata Hasan al-Banna itu begini, nata'awanu fima tafaqna wa nata'asafu fima bainana al-ikhtilaf. Mari kita kerjasama dalam hal yang kita ini sama, dalam hal yang sama ya kita kerjasama. Dengan orang kafir Pak, iya, sekalipun dengan orang kafir sama Pak, kerjasama apa? Membersihkan selokan, ini bodoh. Wong tonggo ini, kono resiki selokan mau sawah deka, wong kafir gak usah, itu tidak benar. Ada fikihnya sendiri, ada pemahaman sendiri terhadap mana yang memang kita sama jangan dibedakan. Termasuk apalagi sesama kaum muslim. Adapun yang jelas beda, ya toleransi. Nah kadang-kadang toleransi itu kita ini sudah berusaha, tapi kadang-kadang sono itu nyelonong-nyelonong gitu, sering bikin enggak toleran.
Tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Ini kompetensi akidah. Ini kompetensi akidah sampai di sini. Dan bentuk wujud dari akidah itu asyidda walal kufar ruhamau bainahum. Jadi akidah yang kuat itu ujungnya adalah kepada orang kafir itu jelas tegas, kepada orang Islam itu kasih sayang. Itu kompetensi akidah. Jadi akidah ini ya tegas kepada orang kafir, kepada muslim harus kasih sayang. Jangan sampai saudara-saudara kita itu banyak kepada orang muslim beda sisi tahdir, hancur dengan tahdir kafir. Laisa minna dalam soal apa? Akidah kita sama kok. Laisa minna. Itu apa nek dakwah sing kudu ngeden ngono to. Sing penting banter ngeden Pak. Nek sungguh ngeden. Ada, jadi tidak semua hal, jadi dikit-dikit. Jangan sampai dikit-dikit kita menyakiti saudara kita sama muslim. Padahal kadang-kadang sikap kita seorang kafir nggak jelas, itu juga nggak boleh. Tarahum ruk'an, kalian melihat dia senantiasa dalam keadaan rukuk sujud mengharapkan fadilah keutamaan dari Allah dan keridhaan Allah. Ini kompetensi ibadah. Jadi kader dalam kompetensi ibadah sewenang yang aku kader luar biasa aktivis, mau yang maju selama tapi sholat itu orang kena. Gitu. Sakar itu. Itu juga gak boleh. Jadi ya juga harus senang. Rukuk sujudnya tertib. Berarti fardunya beres. Minimal kan orang Islam itu memegang fardunya. Fardunya beres. Dan dijaga betul fardunya itu. Jangan disepelekan. Apa-apa. Ini ijtihad kontemporer. Ijtihadnya sapa lah, Pak? Kompetensinya apa untuk ijtihad? Gitu. Jadi ini harus diperhatikan. Kadang-kadang perkaderan juga tidak memperhatikan perkara ini secara serius. Kader kita itu wudunya bener lah. Kader kita itu sholatnya bener lah. Gitu loh. Kadang-kadang nggak sih. Benernya itu bukan hanya gerakan wudu dan gerakan sholat. Nek jam wayai wudu orang. Jam wayai sholat itu sholat orang. Kader suwe subuh sampai setengah itu. Lah tertidur Pak ini Pak. Ini pas ini aktivitas ada ini Pak ini. Iya tertidur. Nah ini berarti usolli fardhu subuh haram atau ini. Niat sholat subuh dan duha itu baru bisa. Jadi subuh ini, misalnya subuh ini jadi subuh ha. Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, ini menunjukkan kompetensi ibadah dan ikhlas. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Kalian lihat di wajah-wajah mereka itu ada dampak positif dari sujud mereka. Berarti ini kompetensi sosialnya bagus. Doa Allah sudah buat dari gini, kita tinggal ikut aja. Kompetensi sosialnya bagus. Kalau akidahnya bagus, ibadahnya bagus, berarti sosialnya harus bagus. Oh jangan mencerang wih apa ya? Muhammadiyah. Oh ngeri Muhammadiyah. Wajahnya bukan medeni. Orang tahu guyu balikas. Sekali guyu medeni cah cilik. Jangan sampai. Jadi wajah sumringah ya, wajah yang jelas bahwa ketemu dengan orang. Kata Rasulullah tabassumu kali wajhi akhika sedekah. Senyum ini kontrol ini sedekah ya mencerahkan masa. Balasannya kayak musuh lahir. Nah memang wajah saja lahir kayak gini. Jadi ini ya kompetensi sosial kemanusiaannya bagus. Yang demikian itu Bapak Ibu saudara-saudara ada 3 kompetensi yang sudah disebut. Kalau ini ada maka inilah yang nantinya 3 poin akidah, ibadah, sosialnya bagus. Ini mereka ini punya hak nanti untuk dipasang jadi pemimpin-pemimpin. Maka nanti ada satu kompetensi yang perlu dilatih, namanya kompetensi kepemimpinan. Sudah sistematik itu, urutannya dari sini. Dzalika mathaluhum fit Taurati wa mathaluhum fil Injil. Loh, kabar tentang kompetensi kader-kader, profil kadernya kayak gitu. Itu sudah sejak zaman Taurat ya harus disebut, zaman Injil ya disebut kayak gitu. Dan kalau kita ini Muhammadiyah mengikuti Nabi Muhammad ya kayak gitu mestinya. Kita ini loh sudah disebut di Taurat di Injil. Gitu. Sudah kayak gitu mestinya. Kompetensi ini sudah ada seperti itu. Kazara'in akhraja syata'ahu,
sebagaimana sebuah pohon. Pohon itu menumbuhkan tunas. Fa'azarahu fastaghladha fastawa ala suqih. Ini ada pohon menumbuhkan tunas itu berada di sekeliling dari pohon itu. Inilah prosesi perkaderan. Jadi ada satu pimpinan, maka di sekeliling pimpinannya harus diiringi oleh para kader. Ini anak-anak. Makanya hari ini saya mbak kader berapa tadi Pak Sultan? 6 ya, kita tadi berenam di sini. Ini kadernya Pak Sultan 1, begini ya kan? Loh kita bawa ke sini, jangan orang undangan kita yang ngetek-ngetek tangan barang ini bukan. Tadi ya apa-apa lah ngomong kado ya saya gitu. Ya, enggak apa-apa yang kader itu soalnya ngetek-ngetek barang mungkin. Loh memang sengaja kita bawa. Alhamdulillah itu tak biasa kan, dari Pak Najib itu yang ngajarkan begitu, ini Pak Sultan ngajarkan begitu, saya yang ngajarkan begitu, saya ini anggotanya, ikut aja. Gitu. Ya, cuma Pak Sultan rektor dan saya belum gitu saja. Besok Nah, yang ngintil itu buku-buku gitu kan. Pak Cik 2 periode lagi lah saya ini. Lazar inafro josat. Memang begitu kayak pohon pisang itu Pak. Pohon pisang itu satu, nanti anak tunas-tunasnya banyak di situ kan. Nah, gitu. Dan ingat pohon pisang itu belum mau mati kalau belum berbuah. Ya kan? Ada nyanyinya itu kan. Lupa kan? Apa nyanyinya itu? Pohon pisang itu berbuah sekali, lalu kemudian baru mati. Gak punya kader, ya harus terus berbuah gitu maksudnya. Jangan mati dulu. Makanya kita rela yang meninggal itu jika mereka sudah meninggalkan kader. Gitu. Yang belum meninggal itu ya kita nego dulu sama malaikat. Ya Allah, jangan itu dosanya akeh Pak. Apa dosa perkaderan? Karena belum mengkader gitu. Hati. Jadi begitu kan? Maka sifatnya adalah antara yang kader, trainer dan trainee-nya itu harus dekat. Harus dekat. Anda coba pimpinan PDN itu misalkan ada 13 orang. 13 orang itu satu-satu megang 10 orang saja. Kan ada 130 orang kader Pak. Apa repotnya? Loh apa repot ngopain yang 10 untuk kangelan? Kangelan ke dewanya malu sana lah dia ngopain ini. Loh itu harus dilakukan. Orang setiap jujur, Anda sudah lah diopain sekolah, ayo seminggu bisa training, hari-hari apa acara, ayo bareng kita 10 wujud, 130. Dan kok ketua majelis dia 20, lembaga dan majelis 20. Suka-suka majelis ini ngopain 5. 100 Pak. Nah, 100 kira-kira acara ini ya penuh kader-kader itu. Nah, orang ini masalahnya. Pokoknya dilongi. Jenengan kuatnya pinter mon bini kemauan ya. Ini pasti pinter monggo. Dulu begitu kita ini namanya mengkader itu apa atau mengkader kita tidak rumit mengkader itu. Apalagi kompetensinya jelas loh, akidah, ibadah, kompetensi sosial kemanusiaan. Nah kan begitu juga setiap hari-hari kita. Kenapa ini tidak kita dekatkan saja kepada semua? Nah ini sudah ada, Allah sudah buat seperti itu aturannya. Nah terus kadang-kadang ini oleh ngono kuwi lak koyo gerakan liya mbok ben. Sing penting enek kadere ngono lho. Nggur menghindari gerakan liya nek awake dhewe bolong ora ndek kader itu senyapa. Terus apa sih kata? Apa yang mau kita banggakan? Fa ini mukadirun bikum yaumal qiyamah kata Rasulullah. Besok ini aku ini mau berlomba-lomba soal jumlah banyak dengan kalian. Tetapi umatnya melempem kok. Orang berlomba-lomba jumlah banyak. Gur bingung lah, itu wis tinggi wong liya metode tinggi wong liya ya ben tinggi wong liya wong oleh tinggi. Jangan kita ini kadang-kadang untuk sekolah-sekolah kita aja kita ini mencari metode dari luar negeri bayar puluhan ratusan juta yang kita lakoni.
untuk sebuah metode bagaimana memajukan sebuah sekolah. Lah kita ini kok metode memajukan sebuah persyarikatan, organisasi dakwah, gerakan dakwah Islam, amar ma'ruf nahi munkar berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah, mencita-citakan terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Dengan TPN mengapa itu ya. Dengan paling itu lah. Begitu. Saya ingat masa kecil saya itu bapak saya ini nggak pernah sepi dari rumah, saya itu nggak pernah sepi dari orang. Padahal bapak saya itu hanya kelas ketua ranting. Wes bosak wae kok isine, wong wis keluarga ya kanca-kanca bapak ada nek pada Isya wis ngobrol sampai jam berapa kita tidur wis sering gitu. Ini ternyata hidup. Alhamdulillah salah satu desa yang full Muhammadiyah semua ada di tempat saya. Salah satunya di Ponorogo banyak, cuma di salah satunya. Itu nggak ada cari masjid pak yang selain Muhammadiyah mana di nggak ada. Ada 16 masjid itu semua Muhammadiyah. Ya begitu. Ya tidak rumit. Kata bapak saya juga oke biayanya. Untuk biaya begitu-begitu nyatanya kita juga masih bisa hidup, masih bisa ngurusi anak, bisa muliakan anak, bisa sampai ya saya bisa. Dan ya sampai entek-entek bodoh kayak Ahmad Dahlan kan enggak. Ahmad Dahlan sampai habis-habisan itu. Kita kan enggak sedang. Itu jadi. Ya ini karena teorinya berdasar pada teologi ilahiyah yakni dari Al-Qur'an. Maka ini coba nanti bisa tanya jawab clearnya bagaimana nanti kita bahas. Fastawa ala suki. Lama-lama yang namanya pohon pisang tadi atau kader ini sejajar nanti dengan yang mengkader sudah. Coba pohon pisang itu kan nanti lama-lama yang ini tumbuh sejajar. Dan di saat sejajar itulah kebanggaan kita. Alhamdulillah sudah ada orang-orang yang kemudian mengiringi kita. Fastawa ala suki. Yu'jibu zurra al-yahida bihimul kufar. Ingat, yu'jibu zurra. Yang dulu nanam itu, yang mengkader itu, bahkan kadang-kadang kaget sendiri lihat kadernya. Masya Allah. Tiba-tiba kayak gini, ternyata kayak gini. Hasilnya itu ternyata lebih dari apa yang kita bayangkan. Karena itu kita persiapkan. Hasilnya itu lebih dari yang kita bayangkan. Ya, makanya saya bilang sama Mas Budi, saya ini dulu di IMM itu hanya sampai komisariat. Nah ini jadi ketua PC, nah itu berarti kan lebih baik dari saya. Padahal baru ikut saya 2 tahun, coba 4 tahun. Pak PD ya, sopan. Oh iya. Jadi ya, kaget kita itu lihat apa ini? Oh kader ini dulu kayak begini, ini dulu begini. Yang kita lakukan adalah menggurung klesetannya ini lebih ternyata saya ini bisa seperti itu. Ini benar-benar akan terjadi kalau kita jalankan. Tapi lihat semua itu tujuan endingnya jelas, liyaghidu bihimul kuffar. Yang demikian itu kita agar berkompetisinya dengan orang kafir. Oh nek wis kader kan aja terus sombong karo gerakan lain. Lho, kader kok kok kampus sakmene atus. Oh ini lho, PDPN ku sakmene kader. Mudah-mudahan Madiun sudah ketemu ya jawabannya. Ponorogo itu ada pertanyaan begini, Pak, bagaimana caranya masuk PDPN? Malah teman-teman PDPN jawabannya ini, lho apa saya yang pintu nih kok bisa lebu gitu. Nah susah itu. Jadi cara masuknya itu bagaimana? Ada juga orang gini, Pak, bagaimana caranya masuk Muhammadiyah? Ya, ternyata tidak ada peluang tempat-tempat yang di situ orang kemudian kader masuk ke PDPN ke Muhammadiyah. Pokoknya Roro jadi anggota, Roro jadi pimpinan, Roro jadi gitu. Di PDPN yang di Ponorogo dan Madiun sudah ada jawabannya. Lihat tapi wa'adallahu alladziina aamanu wa 'amilus shalihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh di antara mereka itu ampunan di sisinya Allah wa ajran 'azima dan ada pahala yang besar masuk surga. Baik, kita masuk. Kader itu adalah anggota inti yang menjadi bagian terpilih dalam lingkup dan lingkungan pimpinan. Terpilih dalam lingkup dan lingkungan pimpinan serta mendampingi tokoh-tokoh di sekitar kepemimpinan. Sudah ditetapkan oleh PP ini majelis pendidikan kader. Ya itu tadi mengikuti apa yang sudah disebut di dalam Al-Quran tadi. Jadi saya kira PP pun tidak akan membuat yang asal gitu ya, tidak. Ini sudah dipikir sampai ke sini. Konsepnya ya seperti yang saya sebutkan. Fungsi kader dalam sebuah organisasi juga bisa diibaratkan jantung. Jika kader lemah, maka seluruh kekuatan pemimpinan akan lemah. Boleh hari ini kita kuat, tapi kalau kita nggak punya pengganti setelah kita, selesai kan bangunan Muhammadiyah.
Baru. Daya juang kader tergantung kualitas, wawasan, militansi, dan semangat kader itu sendiri. Dan ingat, kualitas, wawasan, militansi, dan semangat kader itu sangat terikat terkait dengan pimpinan-pimpinan yang mengkader mereka. Boleh pimpinan ini 11 nggak duwe kecenderungan mengkader, ya sudah, tidak ada. Dalam bahasa Latin, kader berasal dari quadrum, berarti 4 persegi panjang atau kerangka. Dapat diartikan sebagai kelompok manusia terpilih dan merupakan tulang punggung organisasi sebagai kerangka penjaga keutuhan dan kesolidan organisasi. Jadi bagian paling pinggir yang kemudian menjaga keutuhan organisasi adalah kader itu sendiri. Kalau kader sudah nggak ada, pasti akan lihat. Sudah semburat, semua orang boleh masuk, semua orang boleh keluar tanpa ada batasan-batasan yang jelas. Siapa kader kita? Saya ngasih PR kepada MPK Ponorogo itu karena saya di PDM, lalu MPK itu saya kasih PR, tolong bikin database sak janjane kader mungkin kok. Sudah 4 bulan ini saya tagih, Pak, belum tahu metodenya, sudah tak emang golek metode. Lah wong berdata ya kader itu sak jane piro? IPM dari tingkat rantai ini piro? Terus IMM itu di komisariat berapa? Nanti setingkat cabang berapa? Lalu kemudian kader di setiap ranting itu berapa? Itu yang lewat jalur-jalur orto. Nanti yang lewat jalur amal usaha berapa? Begitu perlu kita lakukan, sehingga begitu kita mau ngomong berapa jumlah kader Muhammadiyah jelas by name, kalau perlu by address, begitu jelas minimal itu wujud angka ada sekian. Itu yang paling memungkinkan di tingkat daerah ke bawah saya kira. Nah, kader adalah anggota inti yang terlatih. Saya kasih garis besar, ini bukan memiliki, serta memiliki komitmen terhadap cita-cita dan perjuangan Muhammadiyah. Ingat di sini terlatih, karena terlatih pasti ada yang melatih, yang bisa melatih pasti dia, yang terlatih pasti dia. Aduh, mulai, ya memang yang ngono. Ya, kader itu adalah karena dialah kader karena terlatih, orang terlatih bukan kader. Namanya kader ya terlatih. Siapa yang terlatih? Pasti ada yang melatih. Orang masih melatih kok terlatih. Siapa yang melatih? Ya orang mungkin. Saya adalah kader. Sing latih awakmu sapa? Alhamdulillah. Tahu dilatih tak? Engko. Gak kok ya adalah aku iki kok. Ya nek menghadapi kader itu kan terlatih enggak ada yang melatih. Yang bisa melatih pasti dia juga terlatih. Maka yang melatih adalah orang-orang juga terlatih. Ini sirkulasi kader. Yang terlatih itu dialah kader. Terlatih itu berarti dia mau dilatih, pernah dilatih, juga dia melatih yang lain. Maka kalau belum bisa melatih, ya mungkin belum kader kalau menurut saya. Karena yang memiliki komitmen pasti, kader yang memiliki komitmen pasti ada yang melatih berkomitmen. Yang bisa melatih berkomitmen pasti dia terlatih komitmen. Yang terlatih komitmen pasti dia kader. Jadi, nah ini pendapat pribadi kalau ini saya tidak sebut. Ya. Indikator kader adalah mengkader. Siapa yang tidak memiliki semangat dan upaya mengkader, maka diragukan kaderan. Dong ini semua ngomong kafe. Ya. Nah, kader sebagai hasil proses perkaderan adalah anggota inti yang diorganisir. Nah, didapat dari di tingkat ranting, cabang, daerah, wilayah dan pusat melakukan aktivitas perkaderan dengan memperhatikan jenjang kemampuan kognitif, afektif, psikomotorik masing-masing. Isinya kayak apa? Oh, banyak yang tidak saya sebut. Saya kira jenengan ya benar, ya, itu makanya saya percepat kepada